Halo, sahabat sehat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu kondisi kesehatan yang penting untuk kita pahami bersama, yaitu diabetes mellitus. Diabetes adalah induk dari segala penyakit atau mother of disease. Menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia tahun 2021, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan, yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh melebihi batas normal. Normalnya gula darah sewaktu atau tanpa puasa, yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Dan untuk gula darah puasa, yaitu 70-99 mg per desiliter. Glukosa atau gula ini kita peroleh dari makanan sehari-hari dan akan diubah oleh insulin untuk menjadi energi sel-sel dalam tubuh. Pankreas ini adalah organ yang memproduksi insulin. Tetapi, pada penderita diabetes mellitus, insulin yang seharusnya cukup diproduksi pankreas untuk tubuh ternyata kurang. Hal ini disebabkan karena kelainan sekresi insulin, fungsi insulin, atau keduanya. Kurangnya produksi insulin dalam tubuh menyebabkan gula darah tidak dapat diangkut masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Akibatnya, kadar gula darah meningkat atau disebut juga hiperglikemia. Penyebab diabetes mellitus ada beberapa hal, di antaranya yaitu genetik atau keturunan. Jika ada riwayat keluarga yang menderita diabetes, seseorang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalaminya juga. Meskipun kita tidak bisa mengubah faktor keturunan ini, kita masih bisa mengelola risiko dengan pola hidup yang sehat. Berikutnya yaitu pola makan tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat juga merupakan faktor penting. Konsumsi makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan karbohidrat sederhana, seperti makanan olahan dan minuman manis, dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Kebiasaan makan seperti ini, jika dilakukan secara terus-menerus, akan mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatur gula darah dan meningkatkan risiko diabetes tipe kedua. Mager atau malas gerak. Kurangnya aktivitas fisik atau mager juga berperan besar. Tubuh yang jarang bergerak tidak dapat memanfaatkan insulin dengan efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kadar gula darah. Aktivitas fisik membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih baik, sehingga mencegah penumpukan gula dalam darah. Berat badan berlebih atau obesitas merupakan faktor lain yang sering berhubungan dengan diabetes. Kelebihan lemak, terutama yang terkumpul di sekitar perut, dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Hal ini dikenal dengan istilah resistensi insulin. Ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik, kadar gula darah meningkat yang berujung pada diabetes. Kondisi ini menimbulkan berbagai tanda dan gejala, di antaranya yaitu sering lapar. Kekurangan insulin dapat menyebabkan rasa lapar yang berlebihan, atau disebut juga dengan polifagia. Meskipun tubuh sudah memiliki kadar gula yang tinggi, otak menerima sinyal bahwa sel-sel tubuh kekurangan energi, sehingga memicu rasa lapar yang berlebihan. Gejala yang berikutnya yaitu sering merasa lelah berlebihan. Ini terjadi karena tubuh kekurangan energi. Meskipun kadar gula darah tinggi, gula yang seharusnya digunakan sebagai bahan bakar tidak dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. Sering buang air kecil atau polidipsi juga merupakan gejala seseorang mengalami diabetes mellitus. Hal ini terjadi karena ginjal harus bekerja keras untuk membuang kelebihan gula dari darah. Gula yang tinggi menarik lebih banyak cairan ke dalam urin, sehingga jumlah urin meningkat. Kondisi ini adalah cara tubuh mencoba mengeluarkan gula berlebih. Sering merasa haus atau polidipsi terjadi karena tubuh kehilangan banyak cairan akibat sering buang air kecil, poliuria. Ketika kadar gula darah tinggi, ginjal berusaha mengeluarkan kelebihan gula melalui urin, yang menyebabkan tubuh kehilangan cairan dalam jumlah besar. Kekurangan cairan ini memicu rasa haus berlebihan, sebagai cara tubuh meminta pengganti cairan yang hilang. Adapun cara pencegahan diabetes mellitus yang dapat dilakukan antara lain, yaitu seperti mengatur pola makan yang sehat, seperti menghindari makanan yang tinggi kalori, lemak jenuh, dan gula, seperti gorengan, makanan cepat saji, dan minuman manis. Sebagai gantinya, konsumsilah makanan yang kaya gizi, seperti mengonsumsi berbagai jenis sayuran, seperti bayam, brokoli, dan wortel, memberikan serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah. Buah-buahan yang kaya akan antioksidan, seperti apel, jeruk, dan berries, tidak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga membantu mengatur metabolisme glukosa.
Selain itu, makanan sumber protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, dan kacang-kacangan memberikan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk membangun otot dan menjaga fungsi organ, tanpa mempengaruhi kadar gula darah secara signifikan. Lakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berlari, atau bersepeda karena dapat membantu mengontrol gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin. Pencegahan diabetes mellitus dapat dilakukan dengan menjaga berat badan ideal. Dengan berat badan yang sehat, tubuh akan lebih mudah mengatur kadar gula darah, sehingga risiko terkena diabetes dapat berkurang. Untuk itu, penting untuk menjaga pola makan yang seimbang dan rutin berolahraga agar berat badan tetap terjaga. Selain itu, memeriksakan kadar gula darah secara rutin juga sangat penting sebagai langkah pencegahan dini. Dengan memeriksa gula darah secara teratur, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita sejak awal dan mengambil langkah-langkah pencegahan lebih cepat sebelum diabetes berkembang. Itulah tadi penjelasan tentang diabetes mellitus dan pencegahannya. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan pola hidup sehat, kita bisa terhindar dari berbagai risiko penyakit, termasuk diabetes mellitus. Mulailah dengan langkah kecil, seperti mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, dan menjaga berat badan ideal. Kesehatan adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Jadi, sayangi tubuhmu. Mari bersama-sama ciptakan pola hidup sehat dan bahagia, karena kesehatan adalah kunci dari kebahagiaan sejati.